Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore atau apalah. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan membuka sesi presentasi sebuah proyek sederhana, yaitu membuat jaringan warnet menggunakan Cisco Packet Tracker. Dalam proyek ini kita berfokus pada bagaimana cara kita membuat jaringan lokal atau LAN yang dapat menghubungkan dari beberapa komputer seperti warnet pada umumnya gitu. Walaupun di sini sistemnya masih lokal, masih belum terhubung ke internet, eh kedepannya mungkin kita akan upgrade menjadi bisa kehubung ke internet, tapi ya kan dibatasi waktu. Dalam kasus ini kita akan ngebuat si komputer-komputer ini bakal saling berkomunikasi dengan berbagai koneksinya secara terstruktur. Nah, harapan kita tuh kalau proyek ini tuh bisa memahami dasar-dasar pembentukan jaringan gitu, dan konfigurasi perangkat jaringan secara simpel dan praktis. Kita langsung masuk ke tujuannya. Tujuan dari proyek ini tuh sebenarnya untuk membangun jaringan warnet sederhana di mana setiap komputer dalam jaringan dapat saling terhubung kan gitu. Selain itu kita juga dapat menggunakan DHCP server agar setiap komputer mendapatkan alamat API secara otomatis. Jadi nanti si komputer si warnetnya tuh bakal dapat IP secara otomatis gitu. Sehingga nanti waktu proses konfigurasinya menjadi lebih cepat dan mudah. Karena adanya si pengaturan DHCP ini kita nggak usah perlu lagi ngatur-ngatur API secara manual gitu satu persatu. Dalam kasus kalau misalkan warnetnya dalam kondisi banyak, kalau dalam posisi kita biar untuk mempersingkat presentasi mungkin kita akan kasih 5 atau misalkan 6 PC sebagai apa ya, sebagai simulasi doang gitu ya, biar lebih cepat aja gitu. Jadi kalau visinya banyak tuh bakal otomatis IP-nya keisi semua gitu secara otomatis pakai DHCP server ini gitu. Jadi sehingga jaringannya itu menjadi lebih efisien dan mudah dikelola oleh si pemilik warnet itu atau si servernya itu sendiri. Oke, untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan saya geser ke teman saya. Sekian, terima kasih. Jadi sebelum memulai apa itu tentang sistem jaringan pada komputer atau mendalami jaringan yang kita akan buat itu, kita harus menyiapkan beberapa alat yang kita akan gunakan terlebih dahulu, yaitu adalah pertama itu ada yang dinamakan juga sebagai router atau sebagai tiang penghubung antar jaringannya yang berfungsi untuk menyatukan dari beberapa file satu dari internet atau dari pihak pusatnya, sebagai contohnya Telkomsel atau misalnya itu dia akan menghubung ke router, terus akan namanya dua itu ada nomor kedua ada namanya switch sebagai fungsi ada sebagai untuk memakai wifi yang akan menghubungkan atau enggak menyemburkan atau membuat jaringan tersebut akan mengelilingi jaringan internet yang kita buat. Contohnya lingkungan kita sebagai rumah ada namanya wifi gitu. Server ini ada tiga, itu adalah server yang berfungsi sebagai mengatur jaringan, mengatur kecepatan atau kecepatan wifi, kecepatan internetnya atau kecepatan jaringan yang kita akan menggunakan. Ketiga, keempat itu ada PC sebagai komputer ya, perangkatnya. Kabel itu saya belum dan ini adalah router yang kita akan buat. Router yang akan maksud saya ini adalah roadmap yang kita akan buat. Roadmapnya ada router, ada switch sebagai wifi-nya yang akan menghubung ke wifi ke server, dan server akan mengubah nilai atau mengatur nilainya, mengatur apa kecepatan atau apapun itu, langsung kembali ke switch atau wifi-nya, balik masuk ke dalam PC atau perangkat yang kita akan gunakan.
Di sini ada berapa yaitu pertemuan netnya tambah net artinya bakal itu lah ya, nanti teman saya akan menjelaskan hal ini pada router yang di server server PC misalnya PC dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tuh kita mau konfigurasi LAN. Jadi si router warnetnya tuh dikonfigurasi buat ngatur koneksi antar perangkat di jaringan lokal. Nah, di bagian itu saya ngatur konfigurasi LAN di router warnet. Routernya tuh dikasih IP 192.168.10.1 sama semua perangkat di jaringan ini tuh berada dalam satu subnet yang sama, yaitu di 192.168.10.10.0/24. Router ini juga berfungsi sebagai gateway utama, jadi buat mastiin setiap komputer bisa komunikasi dengan server yang sama, maksudnya dengan server maupun sama PC lewat switch. Nah, dari hasil sama kesimpulannya, DHCP berhasil memberikan IP otomatis sesama perangkat saling terhubung tanpa error, sama hasil simulasi masih belum sempurna ya. Hasil yang saya dapatkan adalah sesama perangkat sudah bisa saling terhubung dengan baik dan IP otomatis berhasil diberikan ke setiap PC. Walaupun simulasi ini masih sederhana dan belum sempurna, namun sudah menunjukkan konsep dasar jaringan warnet yang berfungsi dengan baik ya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekarang giliran saya untuk menjelaskan. Pertama-tama, saya Ditya Wisnuwardana dengan NPM 2023 1310054. Nah, saya akan menjelaskan 3 slide dan mengakhiri video ini. Oke. Router warnet dikonfigurasi untuk mengatur koneksi antar perangkat di jaringan lokal LAN. Setiap PC dan server mendapatkan alamat IP dari jaringan 192.168.10.0 dengan gateway mengarah ke router utama. Router berfungsi sebagai pusat komunikasi antar perangkat LAN dan memastikan semua komputer dapat saling terhubung melalui switch. Oke, saya akan mempraktekannya langsung ya di Cisco, dan mungkin sedikit menambahkan penjelasan yang saya akan jelaskan. Nah, jadi gini, kita bisa melihat ini topologi star, boros kabel ya. Nah, itu kejelekannya. Keuntungannya, maaf ya saya lupa keuntungannya, tapi topologi star itu halnya ya karena yaitu boros kabel. Kita coba dari server ke PC, sukses. Nah, dari server ke switch, sukses. Dari server ke router, sukses juga. Jadi si switch berhasil menghubungkan PC dan router. Apalagi yang hubungnya. Nah, kita coba aja dari router ke itu dari mana ke mana ya, aku lupa. Nah, ini dari router ke server, nah sukses. Dari router ke PC. Nah, ini bentar ya, kita coba yang ini nih, sukses. Nah berarti ada tanda tanya ya di situ. Mungkin semua PC ini tapi sukses lah ya. Nah, kita coba juga lah ya dari switch ke semuanya. Switch, nah, kita dari switch ke PC, dari switch ke server, bisa juga dari switch ke router. In progress, failed. Oke. Jadi di sini memang belum sempurna ya, dan fungsi si server ini untuk memberikan IP
ke DHCP, ke PC, dan ya ke PC aja sih sebenarnya. Aku mengertinya ya seperti itu. Tapi kalau nggak salah ada juga sih yang cuman pakai router. Jadi routernya itu difungsikan untuk memberikan IP ke PC juga sih, kayak gitu. Nah, kita coba mode simulasi ya. Oke, kita play. Nah, sebenarnya untuk mode untuk mode simulasi ini aku masih belum mengerti sih ya. Dengan pesan yang berwarna-warna ini, aku belum mengerti sih. Jadi si simulasi itu bagaimana sebenarnya dia itu bekerjanya gitu ya. Soalnya kadang ketika di running itu mode simulasi itu beda-beda. Tapi untuk yang akhirnya dia akan seperti ini, warnanya pink, lalu gagal. Saya nggak tahu di mana gagalnya ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk prakteknya ya. Nah, untuk ping ya, kalian bisa masuk ke PC mana aja, lalu masuk ke desktop dan ke command prompt, lalu ketik ping IP kalian mau panggil yang mana nih. Nah, kalau misalkan hasilnya reply seperti di gambar ini, berarti itu berhasil. Kalau gagal, biasanya nanti pokoknya ada notifikasi kalau ping yang IP kalian yang panggil itu gagal. Nah, itu pasti ada. Nah, oke. Nah, untuk hasil dan kesimpulan, DHCP sudah berhasil memberikan IP secara otomatis kepada PC kita, PC klien. Nah, kadang agak random juga sih gimana konsepnya ya DHCP itu. Intinya mereka otomatis memberikan. Nah, untuk semua perangkat sering terhubung tanpa error. Nah, itu masih ada yang enggak benar ya sebenarnya, maaf ya. Nah, untuk hasil simulasi masih belum sempurna ya. Kita lihat ada yang berhasil, tapi yang di akhir dari switch ke semua perangkat itu gagal. Nah, lalu kita masih belum mengerti juga gimana konsep dan maksud dari warna pesan yang terkirim itu. Nah, dengan konfigurasi LAN yang tepat, seluruh perangkat dalam jaringan warnet dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Pengaturan ini menjadi dasar penting sebelum jaringan dihubungkan ke internet, sehingga sistem dapat berjalan stabil, efisien, dan mudah dikelola. Semoga konfigurasi ini menjadi langkah awal dalam memahami bagaimana jaringan komputer bekerja secara nyata. Saya Ditya Wisnuwardana dan teman-teman, terima kasih telah mendukung saya dan membantu saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Maaf, kami masih banyak sekali kekurangannya. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.